CNN Indonesia Breaking News. Anda bergabung di CNN Indonesia Breaking News. Kita ikuti jalannya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Ya. Kita tanyakan kepada terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat. Kita lanjutkan persidangan ya. Sesuai agenda yang telah ditentukan bahwa hari ini adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan tuntutannya, penuntut umum? Siap, Yang Mulia. Ya. Silakan untuk dibacakan. Kemudian apakah ada yang perlu disepakati, misalnya dakwaan, keterangan saksi, apakah akan dibacakan selengkapnya atau pokok-pokoknya saja? Bagaimana penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Karena untuk menyingkat waktu, juga bahwa surat dakwaan sudah pernah kita bacakan di depan persidangan, saksi-saksi juga sudah kita dengar bersama. Kami mengusulkan apabila penasihat hukum juga tidak keberatan dan majelis hakim mengizinkan, maka kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, terutama pada analisa yuridis, analisa fakta, dan fakta hukumnya. Ada yang ditanggapi dari penasihat hukum? Terima kasih Yang Mulia. Kami tidak berkeberatan apabila keterangan saksi dan dakwaan tidak dibacakan lagi. Tapi selebihnya harus dibacakan secara lengkap. Demikian jawaban dari penasihat hukum. Ya. Kami persilakan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan, surat tuntutan nomor register perkara PDM 203 JKT-PST-05-2016 atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jessica. Pendahuluan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, serta Bapak Ibu pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah taufik, hidayah dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar, dan aman hingga sampai pada akhir persidangan ini. Dan pada hari ini majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini. Pada kesempatan ini perkenanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, cermat, disertai dengan kesabaran dan penuh bijaksana serta kearifan. Mulai persidangan perkara ini berlangsung, dapat dilihat dan dirasakan betapa kesungguhan dan kebijakan objektivitas majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini, yang dengan tetap menjunjung tinggi asas presumption of innocence yang diwujudkan untuk dalam bentuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik kepada kami untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum guna membuktikan dakwaan kami, serta kesempatan yang seluas-luasnya dan sepuas-puasnya kepada terdakwa dan tim penasihat hukum untuk mempertahankan hak-haknya di depan persidangan pengadilan yang mulia ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membimbing serta menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil keputusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif, material, serta seadil-adilnya bagi terdakwa, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang juga telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usahanya turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan, sehingga kita dapat mengharapkan bahwa kebenaran material yang selalu dikumandangkan dalam persidangan ini bukanlah slogan dan ucapan kosong belaka. Adalah suatu kenyataan pada saat-saat tertentu beberapa kali telah terjadi perbedaan persepsi serta argumentasi antara kami dengan tim penasihat hukum serta terdakwa dalam mengungkap fakta hukum.
Dari alat bukti, baik saksi maupun ahli, namun perbedaan persepsi dan cara pandang dalam persidangan selama ini, kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran, sehingga manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam semangat menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Lebih daripada itu, dengan melihat kenyataan perjalanan persidangan perkara ini yang dipimpin oleh majelis hakim yang penuh kearifan ini, kiranya tidak diragukan lagi objektivitas pemeriksaan perkara ini. Kepada pengunjung sidang, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dengan kesadaran hukum yang tinggi, berlaku sopan, tertib hingga persidangan ini berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada aparat dan instansi terkait yang telah bekerja sama dan penuh tanggung jawab dalam menunjang keamanan demi kelancaran dan ketertiban berjalannya persidangan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tibalah saatnya mengajukan, dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumolongso alias Jessica. Selanjutnya, surat dakwaan berdasarkan surat perimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B 750-10/EPP.2/06/2016 tanggal 8 Juni 2016 dan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777/Pit-B/06/2016/PN-JKT-PST tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan surat tuntutan ini kami bacakan dan terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan. Juga telah kami perdengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi adecat, keterangan adecat, maka kami akan langsung membacakan analisa fakta. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum kami yang kami hormati, yang dimaksud dengan analisis fakta adalah bahasan atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut. Apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagai berikut. 1. Alat bukti keterangan saksi. Terhadap keterangan saksi atau saksi adjudge berturut-turut telah dihadirkan persidangan yaitu Darmawan Salihin, Arif Setiawan Sumarko, Madi Sendi Salihin, Bun Juwita alias Hani, Malon Alek Napitupulu, Rangga Dwi Saputro, Agustiono, Halifatul Ahmar, Aprilia Sindi, Resmiati, Yohanis Rihidima, Devi Krisnawati, Nur Indah Purnamasari, Nopi Dwi Hananto, Jukiah, Rosi Ratnadila alias Rosi, Dr. Adianto, dan Dr. Primayudo. Bahwa para saksi tersebut telah bersumpah untuk memberikan keterangan di sidang secara bebas tanpa paksaan maupun menjerat merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. Kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, saling melengkapi sedemikian rupa atau catching bowis yang membenarkan adanya suatu kejadian pembunuhan terhadap korban. Terhadap korban Mirna dengan rencana terlebih dahulu menggunakan racun cyanida oleh terdakwa. Sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1/27, pasal 153 ayat 2 huruf B, pasal 160 ayat 2 dan ayat 3, pasal 164 ayat 1, pasal 166 dan pasal 185 ayat 1, ayat 4 dan ayat 6 KUHP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 huruf A KUHP.
bahwa selain daripada ketentuan KUHP sebagaimana tersebut di atas, terdapat jurisprudensi berupa putusan Hograt Belanda tanggal 26 November 1948 yang mengakui juga alat bukti berupa kesaksian Daud itu. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308K/SIP/1959 tanggal 11 November 1959 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Kesaksian testimonium Daud itu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkutan, sebagai bukti persangkaan yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan suatu hal atau fakta. Hal demikian tidaklah dilarang. M. Ali Budiarto 2005-157. Bahwa selain dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU _78 Romawi _2010 tanggal 8 Februari 2011 telah terjadi perluasan makna saksi sebagai termasuk alat bukti asas sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP huruf A, yakni bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk mengikat. Kami ulangi, tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak ia selalu dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari saksi bukanlah terletak pada apakah ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksian itu relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Berdasarkan perluasan makna saksi tersebut dan dihubungkan juga dengan jurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko yang mendengar langsung cerita dari korban pidana tidak lama sebelum korban meninggal dunia sehubungan dengan permasalahan dalam hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya bernama Patrick, sehingga korban pidana menasihati terdakwa agar putus saja dengan Patrick yang suka kasar dan pemakai narkoba dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal, di mana kemudian ucapan korban pidana tersebut ternyata membuat terdakwa marah atau sakit hati sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban pidana dapat dikategorikan mempunyai keterangan yang bernilai sebagai saksi dikarenakan terdapat relevansi yang sangat erat dan dengan tindak pidana yang didakwakan. 1.2 terhadap keterangan saksi Christy Louis Carter atau yang juga saksi Archat dibacakan di persidangan setelah sebelumnya mengucapkan sumpah pada tahap penyidikan. Bahwa pemeriksaan saksi Christy Louis Carter dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di kantor Australian Federal Police atau AFP yang beralamat di 110 Goulburn Street, Australia dan telah dilakukan di bawah sumpah di hadapan penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Februari 2016. Bahwa sekalipun saksi Christy Louis Carter memberikan keterangan dalam bahasa Inggris pada tanggal 29 Februari 2016, namun keterangannya dapat diterjemahkan oleh translator atau penerjemah bahasa, yakni saudari Amelia Elizabeth Lemondi dengan nomor 66807 yang dikeluarkan oleh National Accreditation Authority for Translator and Interpreters dan juga telah disahkan atau dilegalisasi oleh saudara Hervino selaku konsul muda di Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney, New South Wales, Australia dengan nomor 011-SYD-CONS-3 Romawi-16 tanggal 26 Maret 2016. Bahwa dalam hal pemeriksaan persidangan, sekalipun pasal 162 ayat 1 KUHP mencaratkan bahwa saksi tidak perlu dipanggil apabila tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh, namun penuntut umum sebagai bentuk itikat baik dan profesional tetap melakukan pemanggilan secara resmi kepada saksi Christy Louis Carter sebanyak 3 kali. Namun yang bersangkutan tidak dapat hadir juga di muka persidangan untuk memberikan kesaksiannya, maka keterangan yang telah diberikan itu dapat dibacakan. Bahwa dikarenakan keterangan saksi Christy Louis Carter juga telah diberikan di bawah sumpah, maka berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHP, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Bahwa hukum acara pidana sebagaimana ketentuan dalam ketentuan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP
hanya mengatur mengenai penerjemah saat pemeriksaan di persidangan, pasal 177 KUHP, dan sama sekali tidak mengatur mengenai berita acara persumpahan oleh penerjemah pada tahap penyidikan, sehingga ada atau tidaknya berita acara sumpah dari penerjemah pada tahap penyidikan tidak dapat mengakibatkan suatu keterangan saksi yang diterjemahkan menjadi batal demi hukum, sebagaimana ketentuan dari pasal 3 KUHP yang menyatakan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini, yang merupakan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, tindakan penuntut umum tersebut telah bersesuaian dengan pasal 162 ayat 1 KUHP yang berbunyi jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Pasal 162 ayat 2 KUHP, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1985 tentang kekuatan pembuktian berita acara pemeriksaan saksi dan visum et repertum yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka dapat dinilai kalau pembacaan keterangan saksi Christy Louis Carter adalah sah secara hukum dan dapat dipersamakan dan dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana ketentuan dari pasal 185 ayat 1 KUHP. 2. Alat bukti keterangan ahli acars bahwa berdasarkan Profesor Dr. Edward Umar Syarif Hiaris SHM Hum dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian halaman 66 ada beberapa klasifikasi keterangan ahli menurut Hodgkinson dan James, yakni A. Keterangan ahli berupa opini mengenai fakta yang diketahui sebelum persidangan. Keterangan ahli yang menjelaskan permasalahan teknis atau arti kata. C. Keterangan atas fakta yang diberikan oleh ahli. Pengamatan, perbandingan, dan deskripsi yang memerlukan keahlian. D. Keterangan atas fakta yang diberikan oleh ahli yang tidak memerlukan keahlian untuk pengamatan, perbandingan, dan pendeskripsian. E. Keterangan dari orang lain yang diterima mengenai sifat seorang ahli. Bahwa dari klasifikasi di atas, maka dapat disebutkan secara garis besar jika keterangan ahli dapat dibagi dua, yakni pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan dan pengalaman ahli yang dinyatakan di persidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya. Dan B. Pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan seperti pemeriksaan, penelitian, atau observasi. Bahwa M. Yahya HPS Sarjana Hukum dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP edisi kedua halaman 284 sampai dan 285 menyatakan dalam keadaan tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP. Alasan yang dapat memperkuat pembeda pendapat di atas adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan yang berbeda dan apa yang diterapkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai suatu hal atau keadaan yang sama, tetapi dua hal atau keadaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain namun saling bersesuaian. Bahwa atas dasar klasifikasi ahli tersebut, maka di persidangan telah diperdengarkan keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, yakni Dr. Slamet Purnomo, SPF, DKM sebagai kedokteran forensik, Profesor Budi Sampurna SPF DFM juga ahli kedokteran forensik, Dr. Nusraman Subandi MSI ahli toksikologi forensik, Dr. Rar Net Imade Agus Gagal Wirasuta MSI apoteker ahli toksikologi forensik, M. Nuh Al Azhar MSc. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Sebagai alat bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian. Bahwa dalam perkara ini para ahli memberikan penilaian ataupun pandangan dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing, namun antara keterangan ahli yang satu dengan yang lain saling bersesuaian sekalipun berbeda bidang keahliannya, sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang berdiri sendiri yang dengan sendirinya dapat mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan dalam pasal 183 KUHP, di mana hal ini dapat dilihat dalam rangkaian sebagai berikut. A. Kedokteran forensik, yaitu Dr. Slamet Purnomo SPF DKM dan Profesor Budi Sampurna SPF DFM yang pada intinya menyatakan
bahwa korban Mirna meninggal setelah meminum Vietnam Ice Coffee di mana sebelum meminum Vietnam Ice Coffee tersebut dalam keadaan sehat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di TKP, korban Mirna merasakan rasa yang tidak enak pada mulut setelah meminum Vietnam Ice Coffee. Lalu korban Mirna mengalami susah bernapas, kejang-kejang, mulut mengeluarkan buih, dan dalam waktu kurang dari 2 menit sejak korban Mirna meminum Vietnam Ice Coffee dalam 1 kali sedotan, korban Mirna pingsan dengan kondisi tangan dan kaki kaku. Bahwa dalam kasus kematian tidak wajar, sebagai dokter forensik harus dapat menegakkan diagnosa penyebab kematian dengan melakukan pemeriksaan luar maupun dalam atas permintaan penyidik. Dalam kasus ini, karena pihak keluarga korban Mirna pada awalnya keberatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi, maka setelah mendapat penjelasan dari penyidik dan atas kompromi dengan pihak keluarga korban Mirna, maka disepakati pemeriksaan terhadap jenazah korban Mirna dilakukan dengan pengambilan sampel organ berupa lambung, hati, empedu, dan urin yang dianggap dapat memberikan informasi penyebab kematian korban Mirna. Setelah dilakukan pengambilan sampel organ tubuh korban Mirna menunjukkan adanya kelainan-kelainan pada lambung dan saluran pencernaan yang tampak korosif pada mukosa lambungnya, di mana kondisi tersebut berkesesuaian dengan kondisi korban Mirna sebelum meninggal, yaitu meminum Vietnam Ice Coffee. Maka dokter forensik sebelum dapat menentukan sebab kematian sebelum dilakukan pemeriksaan toksikolog atas minuman Vietnam Ice Coffee dan sampel organ tubuh korban Mirna, sebagaimana surat visum et repertum nomor polisi R-07-1-2016 Rumah Sakit Bayangkari tingkat 1 tanggal 10 Januari 2016. Berdasarkan circumstantial of death, antara lain keterangan dari pihak korban serta para saksi TKP, yaitu saksi Hani dan saksi para karyawan restoran Olivier, pengamatan hasil rekaman CCTV yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik dan hasil toksikologi forensik berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2015 yang pada pokoknya menyatakan adanya racun cyanida atau NaCN dalam sisa minuman Vietnam Ice Coffee dan organ tubuh yaitu lambung korban Mirna, maka ahli kedokteran forensik dapat memastikan adanya kelainan pada tubuh korban dan sebab kematian korban adalah karena racun cyanida atau NaCN. B. Tes B. Toksologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi MSI dan Dr. Retnat Imade Agus Gilgil Wirasuta MSI apoteker yang pada intinya menyatakan bahwa sisa minuman Vietnam Ice Coffee dan sampel organ tubuh korban Mirna dilakukan pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui ada atau tidaknya zat atau bahan berbahaya yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2016 pada pokoknya menyatakan adanya racun cyanida pada sisa minuman Vietnam Ice Coffee dan organ tubuh yaitu lambung korban Mirna. Bahwa ahli toksikologi forensik yakni Dr. Retnat Imade Agus Gilgil Wirasuta dalam memberikan pendapatnya berdasarkan data-data yang diperoleh dari penyidik berupa berita acara pemeriksaan pihak keluarga korban Mirna serta para saksi di TKP, antara lain saksi Hani dan saksi para karyawan restoran Oliver, hasil pengamatan rekaman CCTV yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik dan berita acara pemeriksaan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi MSI serta hasil pemeriksaan Puslapor Bareskrim Mabes Polri berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2016 yang pada pokoknya menyatakan adanya racun cyanida pada sisa minuman Vietnam Ice Coffee dan organ tubuh yaitu lambung korban Mirna. Bahwa ahli toksikologi forensik yakni Dr. Retnat Imade Agus Gilgil Wirasuta juga telah melakukan percobaan terhadap proses pembuatan Vietnam Ice Coffee dengan beberapa kemungkinan tahapan waktu tepatnya racun cyanida dimasukkan ke dalam minuman Vietnam Ice Coffee dengan melibatkan beberapa orang panelis yang berada di TKP pada saat kejadian
dan mempertimbangkan juga hasil pengamatan rekaman CCTV yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan panelis 1 saksi Rangga dan 3 saksi Devi Krisnawati Siagian yang mengamati dan memeriksa warna dan bau sisa Vietnam Ice Coffee yang telah diminum oleh korban Mirna menyatakan warna hasil percobaan 6 es ditambah susu, filter kopi dan air panas, filter dibuka, dimasukkan NaCN lalu diaduk. Sangat mendekati dengan warna sisa minuman Vietnam Ice Coffee yang telah diminum oleh korban Mirna, di mana Vietnam Ice Coffee tersebut juga memberikan bau yang menyengat. Bahwa berdasarkan hasil percobaan kemungkinan penambahan racun sianida oleh saksi Rangga selaku barista dan hasil pengamatan rekaman CCTV terhadap pergerakan saksi Rangga yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik, maka dapat dibuktikan bahwa tidak ada pergerakan atau aktivitas lain dari saksi Rangga dalam meracik Vietnam Ice Coffee sehingga saksi Rangga tidak terbukti telah menambahkan racun sianida ke dalam Vietnam Ice Coffee yang diracik olehnya. Bahwa berdasarkan hasil percobaan kemungkinan penambahan racun sianida oleh saksi Agus Triono selaku runner dan hasil pengamatan rekaman CCTV terhadap pergerakan saksi Agus Triono yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik, maka dapat dibuktikan bahwa tidak ada gerakan ataupun aktivitas lain dari saksi Agus Triono dalam menyajikan Vietnam Ice Coffee ke meja 54 sehingga tidak terbukti setelah menambahkan racun sianida ke dalam fik yang telah diracik oleh saksi Rangga. Bahwa berdasarkan hasil percobaan kemungkinan penambahan racun sianida oleh terdakwa selaku pemesan dan hasil pengamatan rekaman CCTV terhadap pergerakan terdakwa yang mencurigakan selama menguasai Vietnam Ice Coffee di meja 54 berdasarkan analisa ahli digital forensik serta hasil pemeriksaan lab for Mabes Polri terhadap barang bukti sisa kopi yang diminum oleh korban Mirna telah mengandung NaCN. Maka berdasarkan bukti dan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa selaku pemesan Vietnam Ice Coffee yang bertanggung jawab terhadap penambahan NaCN ke dalam Vietnam Ice Coffee yang telah diminum oleh korban Mirna. Bahwa para ahli toksikologi forensik telah menentukan kadar sianida yang ada di dalam sisa minuman Vietnam Ice Coffee maupun menentukan kadar sianida yang diminum oleh korban Mirna, di mana telah dapat ditentukan bahwa korban Mirna telah meminum racun sianida di atas letal dosis atau dosis mematikan. Bahwa para ahli toksikologi forensik juga telah menerangkan tentang waktu dimasukkan racun sianida ke dalam minuman Vietnam Ice Coffee, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2016 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB sebagaimana berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkannya sianida ke dalam minuman kopi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Vietnam Ice Coffee dari meja 54 menuju ke bar dan pantry. Bahwa hasil pemeriksaan digital forensik terhadap rangkaian gerakan terdakwa di meja 54 pada sekira pukul 16.29.50 WIB sampai dengan pukul 16.33.11 WIB telah menunjukkan adanya pergerakan terdakwa mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan memindahkan gelas Vietnam Ice Coffee yang semula berada di depannya ke arah tengah meja 54 yang kemudian gelas Vietnam Ice Coffee tersebutlah yang diminum oleh korban Mirna sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 246-FKF-2016 tanggal 27 Januari tahun 2016. D. Psikologi atas nama Dr. Anda Antonio Rati Anjani dan Profesor Dr. Sarlito Wirawan yang pada intinya menyatakan bahwa para ahli psikolog melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa untuk menilai bahwa kondisi psikologis dan kelasiman perilaku dari terdakwa dengan menggunakan metode kualitatif dan mengamati hasil rekaman CCTV yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik.
Ahli psikolog juga melakukan observasi dengan mengamati perilaku orang-orang di Cafe Oliver dan semakin mengerucut yang akhirnya tertuju pada satu orang, yaitu Jessica Kumala Wongso. Kemudian dilakukan observasi yang makin fokus kepada tampilan perilaku yang bersangkutan sampai dapat disimpulkan perilaku tidak lazim apa saja yang ditampilkan serta dalam rentang waktu kapan kemungkinan manipulasi terhadap kopi dilakukan. Bahwa setelah melakukan observasi tersebut, ahli psikolog dapat menyimpulkan perilaku terdakwa yang melakukan close bill atas pesanan minuman Vietnam Ice Coffee dan 2 koktail, padahal terdakwa menjanjikan makan malam kepada korban Mirna dan teman-temannya adalah merupakan perilaku yang tidak wajar. Selain itu, ahli psikolog juga menyimpulkan bahwa perilaku terdakwa yang meletakkan paper bag sedemikian rupa di atas meja 54 sehingga menghalangi pandangan dari lingkungan sekitar meja 54 merupakan perilaku yang tidak lazim karena seolah-olah membentengi pergerakan terdakwa di meja 54 agar tidak terlihat, sehingga kemungkinan bagi terdakwa untuk memanipulasi minuman Vietnam Ice Coffee yang akan diminum oleh korban Mirna. Psikiatri forensik Dr. Natalia Widiasi yang pada intinya menyatakan bahwa ahli psikiatri forensik merupakan salah satu anggota tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis yang melakukan pemeriksaan psikiatri dan psikolog terhadap terdakwa dengan cara melakukan wawancara dengan terdakwa dan keluarga beserta teman terdakwa baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia untuk mendapatkan data valid tentang kondisi kejiwaan terdakwa. Bahwa selain terdakwa, tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinik tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rangga dan saksi Agus Triyono. Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis adalah sebagai berikut. Kesimpulan visum et repertum psikiatrum nomor TU 02.02 garing 9 angka Romawi titik 15.10 garing 0330 garing 2016 tanggal 15 Maret tahun 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis menyebutkan 1. Terperiksa Jessica Kumala Wongso pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapat tanda-tanda gangguan proses berpikir, dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terperiksa untuk menjalani proses hukum. 2. Terperiksa saat ini dinilai memiliki daya nilai dan pertimbangan yang baik dan dapat memahami perkara hukum serta proses hukum yang dijalaninya. 3. Terperiksa dinilai cakap untuk menghadiri dan menjalani proses persidangan. 4. Terperiksa memiliki resiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat. Bahwa benar berdasarkan kesimpulan surat keterangan kesehatan jiwa nomor TU 02.02 garing 9 angka Romawi titik 15.10 garing 0325 garing 2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis pada pokoknya menyebutkan jika terperiksa Rangga Dwi Saputro saat ini tidak didapatkan adanya gambaran faktor resiko untuk melakukan perbuatan yang berpotensi untuk mencelakakan diri dan orang lain. Tidak ada riwayat pelanggaran hukum sebelumnya, tidak didapatkan faktor resiko yang dapat menjadikan motivasi internal atau motivasi eksternal untuk melakukan suatu pelanggaran hukum terkait kejadian perkara yang sedang dijalaninya ini. Tidak ada gambaran kepribadian antisosial atau psikopat serta tidak ada riwayat ketergantungan terhadap zat terlarang. Bahwa benar berdasarkan kesimpulan surat keterangan kesehatan jiwa nomor TU 02.02 garing angka Romawi 9.15.10 garing 0324 garing 2016 tanggal 15 Maret tahun 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim ahli
dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis pada pokoknya menyebutkan jika terperiksa Agus Triyono saat ini tidak didapatkan adanya gambaran faktor risiko untuk melakukan perbuatan hukum seperti dalam perkara ini. Tidak ada riwayat berurusan dengan aparat hukum sebelumnya, tidak ada riwayat sengaja menyakiti orang lain, tidak terlihat adanya faktor. Selepas jeda berikut, kita akan kembali mengikuti jalannya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso bersama Prasidya Puspa. CNN Indonesia Breaking News.